Di sini Rasulullah ada beberapa amalan yang disampaikan tentang bagaimana sih caranya agar kita itu mendapatkan malam kemuliaan di malam nuzulul Quran. Disampaikan amalan-amalan untuk kita bisa memperoleh kemuliaan pada malam nuzulul Quran. Yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti tadi disampaikan, Al-Quran ini adalah pedoman bagi kita. Dan sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah ketika beliau ingin wafat, beliau menitipkan dua perkara. Salah satunya adalah Al-Quran yang harus kita pegang sebagai pegangan hidup agar kita selamat di dunia dan juga sampai di akhirat. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, di dalam kitab Al-Usuliyah disampaikan, kita usahakan kalau di malam nuzulul Quran ini kalau bisa menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran dalam kitab Al-Usuliyah disampaikan, siapa orang yang membaca Al-Ikhlas satu kali, maka sama halnya dia membaca 1/3 Al-Quran. Siapa orang yang membaca 2 kali daripada surat Al-Ikhlas, maka sama halnya dia membaca 2/3 Al-Quran. Dan siapa orang yang membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, maka sama halnya dia membaca keseluruhan daripada Al-Quran. Artinya dia sudah khatam Al-Quran. Betul tidak? Tapi bukan itu konsepnya. Kalau kita hanya memahami hadis tersebut, akhirnya kita tidak pernah membaca itu mushaf Al-Quran. Kita tidak pernah melihat itu tulisan-tulisan yang ada di dalam Al-Quran. Mata kita punya hak untuk melihat ayat-ayat Al-Quran. Mata kita punya hak untuk membaca daripada mushaf Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sebagai mukjizat yang paling agung. Maka dari itu jangan pernah kita meninggalkan membaca Al-Quran walaupun hanya 1 ayat dalam setiap harinya. Hari ini kita hanya baca Yasin, Shadaqallahul Azim. Besok kita baca Wal Qur'anil Hakim. Boleh tidak? Boleh, asalkan setiap harinya harus diisi dengan membaca Al-Quran. Seperti yang tadi disampaikan oleh MC, kita ini jarang membuka Al-Quran, seringnya membaca WhatsApp. Kita ini jarang membuka Al-Quran, yang sering kita baca hanya handphone saja. Betul tidak? Realita tidak? Iya, betul. Sesungguhnya itu menampar daripada diri sendiri. Ya, artinya memang kita ini lebih banyak membuka handphone ketimbang membuka Al-Quran. Lalu keutamaan daripada membaca surat Al-Ikhlas apalagi? Di dalam kitab Al-Usuliyah masih disampaikan, siapa orang membaca Al-Ikhlas 1 harinya 10 kali, maka Allah akan membangunkan istana di dalam surganya. Hari ini sudah baca surat Al-Ikhlas berapa kali? 10. Lebih ya? Sholat tarawih kan? Rakaat keduanya Al-Ikhlas lagi. Masya Allah kalau kita ikhlas, Allah bangunkan istana untuk kita. Tapi bukan begitu. Maksudnya kita lagi duduk nganggur, kita lagi ngelamun, daripada ngelamun, baca Al-Ikhlas di dalam hati. Sekali, 2 kali, sampai 10 kali. Maka Allah akan bangunkan istana. Di dunia kita boro-boro bukan istana, rumah juga masih belum punya, ya loh. Kita masih numpang ke siapa? Ke orang tua. Tapi kalau kita mendawamkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, Allah sudah siapkan istana untuk kita di dalam surga. Mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi buat kita. Setiap hari jangan pernah kita tinggal membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Bahwa setiap huruf yang kita baca selama bulan Ramadan itu Allah berikan pahala 10 kali lipat. Berbeda dengan membaca Al-Quran di bulan Syawal, Allah hanya memberi 1 kebaikan kepada 1 huruf yang kita baca. Hari ini kita baca 10 huruf misalnya, atau tidak usah susah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf di dalamnya? Kurang lebih ada 18 huruf. Kalau
Kalau dikalikan 10 kebaikan, maka sudah 180 kebaikan. Itu hanya lewat Bismillahirrahmanirrahim. Belum kalau kita baca Al-Baqarah ayat 1 sampai selesai. Belum kita baca dari surah Yasin ayat 1 sampai 83. Berapa huruf coba yang kita baca? Luar biasa, Masya Allah. Yang kedua, memperbanyak tawasul kepada 313 ahli Badar yang sudah jelas mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus tawasul kepada ahli Badar? Karena tanggal 17 Ramadan bukan hanya diturunkan Al-Quran atau bukan hanya diperingati sebagai malam nuzul Al-Quran, namun di tanggal 17 Ramadan juga terjadi perang Badar. Perang apa Jimat? Badar. Berapa pasukan muslim yang Rasulullah bawa? 313 orang. Sedangkan dari kaum kafir Quraisy ribuan orang yang dibawa. Secara logika, secara kasat mata sudah pasti yang sedikit itu akan kalah ketimbang yang banyak. Tapi tidak ada yang mustahil di mata Allah. Walaupun sedikit jumlahnya, di mata Allah tidak ada yang susah. Kun fayakun, maka menanglah kaum muslimin melawan ribuan orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana kita bertawasul kepada 313 ahli Badar? Dengan membaca sholawat Badar. Biasakan kita untuk membaca sholawat Badar ini sebagai tanda kita itu mencintai para mujahid yang sudah ikut berperang di perang Badar untuk membela agama Islam. Lalu yang ketiga, amalan apa yang harus kita kerjakan di malam nuzul Quran ini, yaitu memperbanyak sedekah. Sedekah itu artinya berbagi, bukan memberi. Kalau memberi artinya itu hak dia, tapi kalau berbagi, Allah titipkan apa yang ada di diri kita, Allah titipkan ke kita, lalu ada haknya mereka, maka kita berbagi. Itu disebut dengan bersedekah. Artinya bukan milik kita sepenuhnya, tapi ada milik orang lain juga yang harus kita beri. Nah makanya jangan pernah kita itu menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang kikir. Orang yang kikir tidak akan disukai manusia, tidak akan disukai oleh Allah, tidak akan disukai oleh makhluk Allah yang lainnya. Terutama di bulan suci Ramadan, jangan kita menjadi orang yang tidak mau berbagi. Di dalam satu keterangan hadis dari Kitab Riyadhus Shalihin, ya, di situ Rasulullah bersabda, "Man faqara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri sha'imin syai'un." Siapa orang yang menyiapkan makan untuk orang yang berpuasa, maka pahala baginya seperti yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa sedikit pun. Hadis ini dari Imam At-Tirmidzi. Artinya, siapapun orang yang menyiapkan makanan, bukaan untuk kita berbuka puasa, maka Allah memberikan pahala sepenuhnya orang yang berpuasa itu. Kita puasa, menyiapkan untuk orang yang berpuasa, maka pahala orang yang berpuasa itu Allah kasih juga untuk kita yang menyiapkan makanan. Contoh, kita sebagai anak tidak boleh hanya mengandalkan dari orang tua saja. Atau sekali-kali kita dari anak itu ngasih ke orang tua supaya ada pahala buat kita, supaya ada bagian buat kita. Jangan mentang-mentang kita sebagai anak kita serahkan semuanya ke orang tua, ya masaknya, ya duitnya, ya segala-galanya. Kita sebagai anak tinggal langsung makan. Lalu kita kebagian apa di situ? Kebagian kenyang, betul? Tapi tidak kebagian pahala untuk mempersiapkan itu, atau pahala untuk kebaikan kita bersedekah. Jadi jangan hanya kita itu duduk manis, tinggal nunggu piring, lalu makan. Tapi kita siapkan, udah ibu yang masak, saya bagian masak nasi. Ibu yang nyiapin, saya yang beli es batu. Itu kan berbagi tugas untuk menyiapkan bukaan puasa. Laki-laki emang boleh. Laki-laki juga tidak mentang-mentang laki-laki terus hanya
ngergoni beduk tanpa tahu yang namanya dapur, ya kan? Ini mah tugas perempuan, laki-laki mah beda. Oh, tidak bisa begitu. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama makhluk, sama-sama pengen pahala kan? Maka kerja sama. Nah, makanya yuk kita berbagi bersedekah selama bulan suci Ramadan. Insya Allah Allah akan berikan banyak pahala untuk kita. Allah berikan banyak kenikmatan untuk kita. Jangan pernah takut uang kita habis kalau bersedekah. Jangan pernah takut kita ini akan menjadi melarat kalau kita bersedekah. Jangan pernah takut kita menjadi miskin dengan kita bersedekah. Malah sebaliknya, bersedekah itu untuk diri sendiri. Nanti tidak dirasakan balasannya di dunia, Allah sudah janjikan nanti di akhirat. Ketika di akhirat, ini balasan sedekah yang sudah diberikan di dunia. Di dalam kitab Al-Minah Musaniyah dikisahkan nanti amalan kebaikan itu ketika di dalam kubur akan berubah menjadi seseorang yang sangat tampan. Tiba-tiba dia datang ketika kita sudah didudukkan di dalam kubur, lalu ada seorang laki-laki datang, kita kaget. Siapa Anda? Man Anda? Saya adalah kebaikan yang pernah kamu lakukan di dunia, dan saya akan memberikan syafaat untukmu di dalam kubur ini. Coba bayangkan, mau begitu? Gak usah kaget nanti kalau didatangi orang ganteng baik, ya. Tapi bersyukur nanti orang ganteng datang ke kita. Nanti di dalam kubur, ya, wajahnya mempesona, bercahaya bagaikan kilauan rembulan di waktu bulan purnama. Lalu yang keempat, di sini amalan untuk kita mendapatkan kemuliaan di malam nuzul Quran, memperbanyak zikir dan doa. Di malam itu atau di malam ini, di malam nuzul Quran, semua pintu-pintu langit Allah bukakan dan menjadi salah satu malam yang paling mustajab ketika kita memanjatkan doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak zikir di malam ini. Ada zikir tahlil. Gimana bunyi tahlil? La ilaha illallah. Tahlil itu termasuk daripada afdalul zikri, utama-utamanya zikir. Ya, jadi yang paling utamanya zikir itu mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Bahkan di dalam keterangan lain, di dalam kitab Tanqih disampaikan lafaz la ilaha illallah itu termasuk daripada miftahul jannah, kuncinya surga. Lalu ada zikir apa lagi? Tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu hauqalah itu ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebagai tanda pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah itu kalau sudah ikhtiar, kalau belum ikhtiar, belum usaha, jangan bilang pasrah. Kita besok mau ujian nih, tapi nggak mau belajar, nggak mau buka buku, lalu di sekolah ngomong pasrah baik kita sih. Apakah bisa dikatakan begitu pasrah? Tidak. Kalau pasrah itu kalau sudah dibarengi dengan usaha dan ikhtiar. Lalu ada yang disebut zikir tasbih, yaitu lafaznya subhanallah, maha suci Allah, mengagungkan Allah yang maha luar biasa dalam segala menciptakan makhluk-makhluk Allah dan menciptakan alam semesta ini. Maka ketika kita mengagungkan keesaan Allah, mengucapkan kalimat subhanallah. Dan yang terakhir, zikir yang harus kita dawamkan selama bulan Ramadan ini adalah lafaz istighfar. Kenapa lafaz istighfar? Lafaz istighfar termasuk daripada lafaz yang paling dahsyat, setara nilai dengan sabar dan khusyuk. Kita sebagai manusia banyak minta doa, banyak pengharapan kepada Allah, tapi tanpa kita sadari kita banyak dosa. Ya, kita punya banyak keinginan, kita punya banyak hajat, maka perbanyaklah istighfar daripada kita berdoa. Kenapa? Dengan kita istighfar, dosa Allah ampuni, doa kita Allah kabulkan, permintaan kita Allah ijabah. Itu dengan istighfar.
Makanya keutamaan istighfar itu sangat luar biasa. Apalagi sekarang itu adalah tanggal 17 termasuk daripada 10 hari kedua di bulan Ramadan, yang mana 10 hari kedua itu Allah memberikan banyak ampunan. Betul tidak? Maka perbanyaklah kita untuk membaca istighfar. Istighfar itu bagian daripada mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada 7 alasan kenapa nih kita harus menjaga istighfar kita setiap hari. Mau tahu? Tadi ingat-ingat ya, bisi ini mau bocoran kan, bisi soalnya keluar dari sini gitu ya. 7 alasan kenapa kita harus menjaga istighfar. 1. Istighfar akan menyelamatkan kita dari akibat buruk maksiat. Ketika kita melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, melakukan dosa, lalu kita membaca istighfar, maka Allah itu akan menyelamatkan kita. Mungkin pernah disampaikan oleh mu'alim, ketika seorang Bani Adam, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, melakukan kesalahan, maka malaikat yang mencatat amal buruk itu tidak langsung mencatatnya. Betul tidak? Tapi Allah tangguhkan dulu. Malaikat itu tangguhkan dulu, jangan dicatat dulu nanti. Tunggu dia bertobat atau tidak. Dalam waktu 3 jam dia bertobat, mengucapkan astagfirullahaladzim, ya Allah saya hilaf, saya salah, saya mengaku bahwa saya keliru. Ya Allah saya minta ampun, maka dicatatlah kebaikan. Tapi tidak dicatat amal buruknya. Luar biasa tidak kita sebagai umat Nabi Muhammad? Luar biasa. Maka kita selamat daripada akibat buruknya maksiat. Yang kedua, istighfar adalah jalan keberuntungan dan kebahagiaan. Emang iya? Iya. Kita pengen menjadi orang yang beruntung, maka minta ampun dulu sama Allah. Contohnya, ada anak kecil jajan, minta beli permen, ngerenyet gue minta permen sampai nangis. Kalau kita belum bilang mau maaf sih, mereka orang tua juga nggak akan ngasih. Anaknya melakukan kesalahan, sebelum dia minta maaf orang tua hayu mengoceh, kamu itu jadi anak gimana? Akhirnya ketika anak, iya mas saya salah, saya minta maaf, diam gak itu orang tua? Diam. Langsung dikasih gak keinginan anak? Langsung. Makanya di dalam istighfar itu ada yang namanya keberuntungan. Arti dari istighfar itu bukan dengan mengucapkan astagfirullahaladzim saja, tapi ya Allah ampunilah saya, maafkanlah segala dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Itu istighfar, kan begitu. Lalu yang ketiga, istighfar akan menghalangi datangnya azab. Istighfar akan menghalangi datangnya azab. Azab itu apa? Siksa. Nah, ketika kita beristighfar, maka Allah menunda azab yang akan Allah berikan kepada kita, siksa yang akan Allah berikan kepada kita, Allah tunda, Allah halangi. Sama halnya dengan sedekah. Sedekah juga menolak daripada azab, menolak daripada belai. Yang keempat, istighfar bisa mengusir kesedihan, kegundahan hati, kekecewaan. Ketika kita lagi marah nih, apa yang harus kita ucapkan? Astagfirullahaladzim. Ada orang kesurupan, istighfar, ya enggak? Karena hatinya lagi kacau, lagi gundah, lagi stres. Maka apa yang disuruh? Astagfirullahaladzim. Gak disuruh hamdalah kan enggak? Tapi yang disuruhnya baca istighfar. Karena betul, dengan membaca istighfar akan mengusir daripada kegundahan itu, kestresan itu, kegalauan itu. Makanya banyak-banyaklah untuk membaca istighfar. Yang kelima, istighfar melapangkan hati. Kita lagi marah, kalau manusia marah itu hatinya sempit, darah ke otak juga menyempit, sehingga orang kalau lagi marah ubun-ubunnya umut cilanya gitu. Padahal bukan ubun-ubun yang umut, memang karena panas bawaannya, sehingga oksigen itu menyempit alirannya, nggak sampai ke otak. Makanya sering pusing kalau orang yang suka marah. Makanya memperbanyak membaca istighfar, dilapangkan hati. Yang keenam,
istighfar akan membuka pintu-pintu rizki. Pengen kita punya dapat rizki? Pengen, maka perbanyaklah istighfar. Hati sempit, rizki sempit, doyan ngamuk, segala kumpul. Maka apa obatnya? Yuk kita istighfar. Yang terakhir, istighfar adalah media pembersih hati. Jadi kalau hati kita pengen bersih, selain membaca Al-Quran, memperbanyak membaca istighfar. Ya. Jadi jangan sampai setiap hari ini kita luput daripada membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di bulan Ramadan ini, terutama di malam nuzul Quran ini, perbanyaklah doa. Satu, doa untuk minta syafaat kepada Allah dengan kita membaca Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Doa apa itu? Doa sebelum membaca Al-Quran. Kita baca, itu adalah bagian daripada doa meminta syafaat untuk diri kita. Yang kedua, perbanyak doa untuk kedua orang tua. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita baca. Jangan sampai kita sebagai anak durhaka itu bukan anak yang suka marah-marah ke orang tua saja, tapi disebut anak durhaka apabila dia itu selalu melalaikan doa untuk kedua orang tuanya. Setiap sholat nggak suka mendoakan orang tuanya. Ketika lagi ngelamun, boro-boro ingat ke orang tuanya. Nah itu untuk bagian daripada apa? Menyempitkan rizki. Kata Nabi di dalam kitab Mukhtar, siapa orang yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka sesungguhnya dia sama halnya dengan memutuskan tali rizkinya sendiri. Nah gitu. Jadi kalau kita pengen punya rizki yang lebar, rizki min haitsu la yahtasib, maka perbanyaklah untuk kita mendoakan orang tua kita. Yang terakhir, doa untuk diri kita sendiri. Emang harus. Kita ini manusia yang tidak pernah luput dari yang namanya salah, tidak pernah luput dari namanya dosa. Kita doakan, minta ampunkan diri kita kepada Allah dengan membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai orang-orang yang memaafkan, orang-orang yang minta maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah dosaku. Kan itu sering dibaca sebelum berbuka puasa dan selesai sholat bibir, ya. Nah jadi itu luar biasa doa-doa yang harus kita dawamkan baca di malam-malam bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin.